Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Haji Habibi dan Ibu Kepala Program Akuntansi yaitu Ibu Ayu beserta Bapak Guru SMK Negeri 6 Garut. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir pada hari ini untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, dan ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan program guru penggerak bersama saya Neneng Rati Mustika Ati, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 6 Garut, Kabupaten Garut. Baiklah Ibu Bapak Guru, untuk mengawali diskusi ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bapak Ibu Guru hebat, apakah kita masih semangat? Semangat! Ya, untuk mengawalinya saya akan bilang kalau SMK Negeri 6 Garut jawabannya apa? Bisa. SMK 6 Garut jawabannya? Bisa. Bisa. Kemudian SMK Negeri 6 Garut luar biasa. Oke Bapak Ibu? Oke. SMK Negeri 6 Garut? Luar biasa. SMK Negeri 6 Garut? Bisa. SMK Negeri 6 Garut luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke Bapak Guru Ibu hebat, untuk kali ini sebelum saya mempresentasikan tentang budaya positif, saya akan bertanya kepada Ibu Bapak Guru. Tentunya Ibu Bapak Guru sudah mendengar tentang kata-kata budaya positif. Nah, apa yang ada di benak Ibu Bapak Guru tentang kata-kata budaya positif? Ada yang bisa memaparkannya? Budaya positif itu apa di sekolah? Kebiasaan baik, Bu. Ya, kebiasaan baik. Bagus sekali. Ada lagi? Mungkin contohnya. Ya, contohnya. Oke, sapa pagi. Oke, bagus sekali ya. Tadi budaya positifnya Ibu Bapak Guru sudah tahu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah budaya positif itu sangat penting tidak jika diterapkan di sekolah kita? Tentunya penting. Penting, ya, penting sekali ya. Budaya positif sangat penting diterapkan di sekolah kita SMK Negeri 6 Garut. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena dalam menanamkan budaya positif, kita sebagai siswa harus meningkatkan motivasi diri intrinsiknya, ya. Khususnya untuk siswa-siswi kita di SMK Negeri 6 Garut. Nah, kita sebagai gurunya tidak hanya mempelajari tentang budaya positif, tapi kita sebagai guru berkewajiban untuk memberitahu, kemudian mengeksplor budaya positif tersebut kepada siswa-siswi di sekolah di SMK kita. Kenapa? Agar siswa kita menjadi siswa yang apa? Inovatif, kemudian kreatif, berbudi pekerti luhur, seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya di sini ada konsep inti budaya positif, ada 8 ya. Yang satu, perubahan paradigma belajar. Kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi, nilai-nilai kebajikan. Nah, ke-8 ini mungkin kita akan bahas di sini ya. Bapak Ibu masih semangat? Masih. Ya. Selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran tentunya Ibu Bapak Guru ini ada pembelajaran, sudah tahu ya, pembelajaran berpusat pada guru dan berpusat pada siswa. Mulia punten itu. Pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, mungkin Ibu Bapak Guru ini
sudah melakukan pembelajarannya yang mana? Apakah masih berpusat pada guru atau berpusat pada siswa? Silahkan, siapa yang mau? Oke, ya, Pak Yayan. Selama ini saya sudah berusaha untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas pada siswa ya, di mana segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran, baik itu mengungkap atau mahasiswa materi, menjawab pertanyaan teman dan lain sebagainya itu dengan melibatkan keaktifan dari semua siswa. Aktif ya siswa. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja. Ya, alhamdulillah ya Pak Yayan sudah menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa. Mungkin yang lain? Bu Pera, yang mana? Masih pembelajaran berpusat pada guru atau pada siswa? Masih Bu Nurina. Sebetulnya pada realitanya ya, Ya. di kelas memang sering sekali gitu, ya sering sekali kita sebagai guru ketika mengajar anak-anak selalu berpusat pada bukan pada murid, pada guru ya. Namun sedikit demi sedikit setelah saya mempelajari yang bagaimana posisi guru ketika di kelas, ketika menyampaikan materi itu harus berpusat pada siswa. Sedikit demi sedikit, alhamdulillah, saya sudah melaksanakan, saya sudah melakukan apa yang terbaik, yaitu semuanya berpusat pada siswa. Ya, alhamdulillah ya, guru dan ibu dan bapak guru di SMK Negeri 6 Garut ini sudah melakukan pembelajaran berpusat pada siswa. Walaupun misalnya tadi kata Bu Pera masih menggunakan pembelajaran pada guru, tapi kita sedikit demi sedikit merubah paradigma yang dulu menjadi paradigma yang baru. Kita pembelajarannya yang dulunya berpusat pada guru dan kita rubah menjadi berpusat pada siswa. Dan sebetulnya idealnya pembelajaran itu yaitu pembelajaran berpusat pada siswa dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi, guru itu tidak melakukan pembelajaran hanya satu arah, tetapi guru itu harus memenuhi kebutuhan siswa. Apa yang dibutuhkan siswa? Nah, untuk memenuhi kebutuhan siswanya itu, maka kita harus menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa filosofi Ki Hajar Dewantara? Menuntun, kemudian menuntun murid, kemudian kita guru sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, tentunya dari teori Ki Hajar Dewantara itu tujuannya yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Ibu guru hebat di sini tentunya sudah tahu dong profil pelajar Pancasila. Bahkan sekarang udah ada lagunya tuh, profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus mudah mengingatnya. Kemarin Bu Pera ya menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ya, betul ya. Ya, betul sekali. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu ada apa di dalamnya? Apa saja? Ya, siapa yang bisa menyebutkan? Ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ya. berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Oke, bagus sekali Bu Lia. Jadi profil pelajar Pancasila itu yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kita terapkan di sekolah bagaimana perwujudan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya, kita sebelum
masuk ke sekolah ya di SMK 6 Garut ini suka ada apa? Sholat duha. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai kita harus berdoa dulu sebelum belajar. Kemudian membaca Al-Quran. Nah itu adalah aksi nyata dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang selanjutnya adalah kebinekaan global. Kebinekaan global di sini, nah di sekolah itu banyak sekali suku bangsanya. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak. Kayak lagu ya, ada suku Jawa. Nah, di sekolah ini berbagai macam suku ada. Nah, walaupun berbeda-beda suku, tetapi sama ya. Kemudian selanjutnya adalah bergotong royong. Untuk bergotong royong, nah di sekolah kita arti bergotong royong di sini bukan hanya membersihkan lingkungan sekolah dari sampah supaya bersih, tetapi bergotong royong di sini adalah kita melakukan kolaborasi dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru. Nah, itu adalah contoh bergotong royong. Jadi, yaitu kita melakukan kolaborasi. Kemudian kreatif. Nah, siswa diwajibkan untuk belajar kreatif. Jadi kreatif itu siswa itu harus menghasilkan suatu produk. Misal, kalau misalnya bahasa Inggris, apa nih kreatifnya untuk siswa? Siswa SMK 6 Garut bisa berpidato dengan bahasa Inggris. Itu adalah siswa yang kreatif ya. Kemudian TKJ nih, TKJ apa kreatifnya? Siswa apa? Mulia? TKJ kreatif? Siswa bisa mengikuti instalasi server menggunakan prosedur dengan berbahasa Inggris. Bagus sekali, ya, bagus sekali. Itu adalah aksi nyata kreatifnya siswa SMK Negeri 6 Garut ya Ibu Bapak. Kemudian bernalar kritis, mandiri, ya. Mandiri itu berarti siswa melakukan mencari pelajaran secara diri sendiri ya, tidak tergantung orang lain. Jadi dia mencari boleh melalui internet atau boleh kursus. Nah, itu adalah contoh secara mandiri. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Lanjut Bu Lia. Dr. William Gibson Choice Theory. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Nah, ini merupakan miskonsepsi. Miskonsepsi apa yang guru perintahkan tidak mungkin murid lakukan. Contohnya misalnya gini, ilusi guru mengontrol murid. Nah, guru melarang siswa untuk merokok di lingkungan sekolah. Ya, kamu tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Apakah murid itu akan melaksanakan perintah guru? Melaksanakan tidak? Belum tentu. Belum tentu. Melaksanakan iya atau tidak melaksanakan? Ya, belum tentu. Nah, kalau misalnya dia di lingkungan sekolah, nah si murid itu pasti melaksanakan. Oh nih berada di lingkungan sekolah, ayah burati, sieun, nya mau ngarokok. Tetapi ketika kita tidak ada nih, apakah siswa itu akan tetap menuruti apa kemauan kita atau apa yang diperintahkan kita? Ketika tidak ada, belum tentu ya, tidak mungkin. Atau siswa tersebut dakwah burati iya. Di sekolah udah merokok. Nah, itu adalah salah satu contoh miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol siswa. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini kalau penguatan positif itu bujukan ya. Jadi dibujuk siswanya. Siapa yang bisa mengerjakan soal matematika ini misalnya akan mendapatkan nilai besar gitu ya, dibujuk. Tetapi kalau misalnya terus-terusan seperti itu,
terusan ada bujukan, jadi siswanya bagaimana? Tergantung. Jadi Ketergantungan. ya ketergantungan atas bujukan. Ada encan dibujuk ku Ibu Ratih. Jadi mau dikerjakan. Nah, jadi gitu ya. Itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, apabila kita mengkritik murid dan membuat orang merasa bersalah, apa akan menguatkan karakter? Tidak. Tidak. Bagaimana perasaan murid ketika murid itu dikritik? Gagal. Merasa gagal, tidak nyaman, betul sekali ya. Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, dipaksa. Kita, guru, adalah orang dewasa. Berarti kita lebih dewasa dari murid ya. Jadi kita bisa memaksa kepada murid, dipaksa nih. Seperti misalnya, kamu harus datang ke sekolah tepat jam 7 pagi. Nah, apakah murid itu akan tepat? Mungkin dia akan datang pas jam 7 pagi. Karena sieun ku Bu Ratih, tapi kalau mun abina eueuh, Bu Ratih na teu aya, apakah akan takut? Apakah akan takut? Ya. Ilusi itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke Bapak Ibu, apakah masih semangat? Selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Nah, di sini realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tetapi pendekatan kontrolnya adalah realitas kita berbeda. Setiap orang pasti kebutuhannya berbeda-beda ya. Tidak sama. Misalnya saya kebutuhannya A, kemudian Bu In kebutuhannya B. Berarti realitasnya kebutuhan itu berbeda-beda, tidak akan sama ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang melihat gambaran berbeda. Ini juga sama, setiap orang melihat suatu hal pasti berbeda-beda, gambarannya berbeda-beda, ya pendapatnya berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan pendekatan kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan posisi kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol saya. Nah ini. Orang lain tidak bisa mengontrol saya. Seperti tadi yang telah disebutkan. Apakah saya bisa dikontrol oleh Bu Pera? Ya, tidak bisa. Ya, yang bisa mengontrol saya adalah diri saya sendiri. Ya, begitu pula sebaliknya Bu Pera. Apakah Bu Pera bisa dikontrol oleh saya? Oh, tidak bisa. Karena Bu Pera yang bisa mengontrol Bu Pera adalah Bu Peranya sendiri dengan suaminya. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, ini kalau misalnya bujukannya gagal, maka beralih jadi dipaksa ya. Itu juga tidak baik ya. Lamun misalnya orang ngabujuk kemudian memaksa. Yang bagusnya adalah kolaborasi, karena dengan kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Menurut si A ini, menurut si B ini, menurut si C ini, itu adalah kolaborasi. Kemudian kita merubah orang agar berpandangan sama kepada kita. Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Nah, jadi ini kita merubah orang agar berpandangan sama. Kita tidak bisa merubah pandangan orang lain. Pandangan setiap orang tadi berbeda-beda. Nah, agar pandangannya sama, kita
tidak bisa merubahnya. Tetapi kalau misalnya pandangan kita berbeda, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Jadi kalau misalnya kita berbeda pandangan, jangan memaksakan pandangan itu, tetapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain itu ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kemudian pendekatan kontrolnya model berpikir menang-menang. Ini yang dimaksud ini gimana? Ada yang bisa menambahkan atau membantu saya? Bu Ayu tadi. Jadi kalau menurut stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Jadi misalnya kalau di pandangan guru misalnya memberikan tadi mengontrol siswanya, terus siswanya nurut, nanti gurunya itu merasa dia menang, siswanya kalah seperti itu. Tapi kalau pakai pendekatan kontrol, berpikirnya menang dan menang itu, jadi solusinya sama, mencari solusinya bersama-sama. Jadi siswa juga tidak merasa kalah. Jadi win-win solution. Ya, itu win-win solution ya dari gurunya ya. Terima kasih Bu Ayu. Nah, sekarang apakah kita sudah melakukan paradigma stimulus respon atau pendekatan kontrol? Ada yang bisa? Sejauh ini masih stimulus respon. Ya, sejauh ini stimulus respon. Belum ke pendekatan kontrol. Harus sebagian kecil. Ya, harus sebagian kecil. Alhamdulillah ya, walaupun sebagian kecil berarti itu ada perubahan. Perubahan ke arah yang lebih Baik. Oke, selanjutnya gimana Ibu Bapak, masih semangat? Kalau begitu kita tepuk semangat dulu. Gimana tepuk semangat ya? Tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus sekali Bu Bapak Guru yang hebat. Sekarang masuk ke disiplin positif. Nah, disiplin. Nah, kita sering mendengar disiplin, ke anak-anak itu harus disiplin. Bagaimana menurut Ibu Bapak Guru tentang disiplin? Ya? Ya, Ibu Pera. Terima kasih Ibu. Menurut saya disiplin itu berhubungan sekali dengan tata tertib sekolah, dengan peraturan sekolah, di mana tata tertib dan peraturan sekolah itu harus ditaati baik oleh siswa ataupun kita juga ya sebagai warga sekolah. Ya, terima kasih Bu Pera. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi disiplin itu harus bertanggung jawab tentang apa yang dilakukan. Nah, disiplin ini berkaitan dengan peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Kalau misalnya peraturan sekolah berarti itu ditujukan oleh siswa dan juga guru. Apakah kita mematuhi peraturan sekolah itu, atau misalnya dengan mematuhi peraturan sekolah itu berarti kita sudah melaksanakan disiplin. Nah, disiplin. Nah, disiplin ini berarti ada yang siswa yang belum melakukan disiplin. Ada banyak. Nah, untuk supaya siswa melakukan disiplin, ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, atau ancaman atau hukuman. Nah, misalnya dalam suatu tata tertib atau peraturan sekolah, misalnya siswa masuk ke kelas harus pukul 7. Nah, sebagai siswa kita harus disiplin. Disiplinnya yaitu mentaati peraturan sekolah. Datang nih pukul 7 karena harus ada di sekolah. Nah, apakah siswa tersebut memang melakukan dari diri, motivasi diri, motivasi intrinsik diri dengan kesadaran sendiri, ataukah siswa itu datang ke sekolah karena takut dihukum atau ada rewardnya atau ada hukumannya? Maka kita sebagai pendidik ya
bertujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu adalah tujuan kita mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi siswa itu tertanam motivasi dirinya, motivasi intrinsiknya, bukan karena bujukan atau bukan karena motivasi ekstrinsiknya dari luar. Jika kita sudah tertanam motivasi diri secara intrinsik, maka siswa ataupun guru melakukannya dengan senang hati tanpa ada paksaan, atau rayuan. Nah, itu tentang disiplin positif. Ada juga waktu dulu ya yang untuk guru yang datang tepat waktu atau pagi dikasih reward ya, ada reward ya dulu. Nah, apakah sesudah rewardnya tidak ada, apakah guru tersebut masuk pagi-pagi atau hoream da mual di hadiahan masuk siang we? Nah ya, apakah gitu? Ya itu tanya Tidak. pada tidak ya. Kalau begitu berarti Pak Haji bagus ya, sudah motivasi intrinsiknya tertanam dalam diri Bapak Haji. Contoh. Ya. Tapi Oke, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati yaitu tadi melalui profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Bulia, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada lagi menurut Primary Years Program. Ya, siapa yang bisa nih? Selain profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya apa saja? Toleransi. Oke, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada juga pada keterampilan hidup, life skill. Apa saja nih keterampilan hidupnya? Coba. Dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Motivasi intrinsiknya seperti itu agar kita melakukan sesuai dengan keinginan hati ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi dengan baik ya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, kemudian penguasaan. Ya. Oke Bapak Ibu, kita lihat bertahan hidup. Nah, 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi ya, terpenuhi. Karena tadi seperti telah
dijelaskan bahwa mendapatkan apa yang kita inginkan karena memiliki tujuan tertentu. Nah, kalau misalnya kebutuhan dasar tidak terpenuhi, itu bagaimana? Tujuannya Akan berhambat. Akan terhambat. Kemudian sesuai keinginan. tidak sesuai dengan keinginan. Kalau kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Contohnya, misalnya di kelas, nah seorang siswa itu melakukan makan di kelas atau makan di kantin ketika jam pelajaran, ya. Kenapa nih kita tidak boleh langsung menegurnya, ya? Misalnya si Adi asup ya pelajaran orang, awas ya. Nah, gak boleh begitu ya, ibu bapak. Tetapi kita harus menanyakan, kenapa nih Adi tidak masuk kelas? Mungkin ada kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar Adi yang belum terpenuhi. Apa kebutuhan dasar ada yang belum terpenuhi sehingga pada pembelajaran matematika dia tidak masuk ke kelas tapi makan di kantin. Setelah menanyakan Adi, ternyata alasannya adalah, Bu, saya belum sarapan karena lapar. Oh, berarti kebutuhan dasar Adi yang belum terpenuhi adalah bertahan hidup, yaitu makan. Kemudian selanjutnya adalah kasih sayang dan merasa diterima. Nah, ini kemarin nih saya punya kasus di kelas. Ketika sedang pelajaran PAI, nah ada siswa yang miskonsepsi atau miskomunikasi. Ya, miskonsepsi karena misalnya komunikasi ya antara siswa A dengan siswa B tidak sinkron gitu ya. Nah, itu siswa tersebut ingin mengundurkan diri dari sekolah. Nah, kenapa ingin mengundurkan diri? Saya bertanya, kenapa ingin mengundurkan diri? Ternyata siswa tersebut merasa tidak diterima atau tidak dipedulikan di kelasnya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Jadi, kebutuhan dasar manusia itu jika belum terpenuhi akan terjadi masalah ya. Kemudian kebebasan dalam membuat pilihan. Nah, kebebasan. Setiap siswa itu cara belajarnya berbeda-beda, Ibu Bapak Guru. Ada siswa yang senang belajar di kelas ya, matematika. Berarti kalau tidak salah cara belajar siswa itu dengan cara apa? Visual, audio, kinestetik. Nah, itu adalah kebebasan. Jadi setiap siswa diberi kebebasan bagaimana nih dia cara belajarnya mau seperti apa. Tetapi kalau dipaksakan nih, misalnya si Rio lebih senang dengan belajarnya di luar kelas. Tapi saya memaksa bahwa Rio itu harus mengerjakan matematika. Nah, itu kebebasan Rio itu merasa terancam oleh Ibu Ratih ya. Jadi itu kebebasan kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan. Keinginan, rasa bahagia, bermain humor, antusiasme, tertawa. Jadi Bapak Ibu ketika kita sedang mengajar di kelas, usahakan dengan bermain, bismillah, bermain ya. Kita memberikan humor ke siswa yang menyenangkan dengan pembelajaran yang menyenangkan supaya anak tidak bosan. Jadi kebutuhan dasarnya terpenuhi ya. Melakukan game di kelas, game di kelas. Kemudian misalnya anak disuruh nyanyi. Jadi kan pembelajaran di kelas senang ya. Suasana pembelajaran menyenangkan ya, Bu. Ya, suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian penguasaan atau power, keinginan untuk merasa kompeten dan diakui. Coba siapa yang bisa menyebutkan contohnya dalam kehidupan sekolah? Ya, Bu Iin. Kekuasaan. Iya. Power, keinginan untuk merasa kompeten dan diakui pencapaiannya, pemimpin, prestasi diakui dan didengar. Mungkin di sini kalau
Ya. Di kelas tuh dia ingin diakui keberadaannya ketika dia mencapai sesuatu, meskipun itu kecil untuk ukuran kelas ya, Ya. atau bahkan untuk ukuran kita. Misalkan dia bisa menjawab sebuah kuis, harus kita apresiasi di saat itu. Atau dia misalkan juara satu, Ya. dan kita juga harus diakui dan harus kita umumkan di kelas itu. Oke. Jadi penguasaan itu adalah apresiasi terhadap murid. Jadi murid itu merasa diakui ketika pencapaiannya, melakukan pencapaiannya ya tadi. Misalnya jika menjawab soal ya, kita berikan tepuk tangan untuk yang sudah mengerjakan soal misalnya. Kemudian jika juara kelas juga sama, harus diapresiasi. Oke Bapak Ibu, masih semangat? Ya. Selanjutnya kita motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada dua. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam, dari diri kita. Ketika kita sudah memiliki atau mempunyai motivasi intrinsik, berarti kita melakukannya dengan senang hati, ya, dengan keikhlasan. Tetapi kalau misalnya kita masih mempunyai motivasi ekstrinsik, berarti masih ada pengaruh-pengaruh dari luar, ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, ya. Itu berarti termasuk motivasi apa? Ekstrinsik, ya, karena takut dihukum tadi, yang kesiangan tadi ya, karena takut dihukum, karena takut ditegur, itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, itu termasuk motivasi ekstrinsik juga tadi ya, seperti kalau misalnya masuk pukul 7 nanti ada imbalannya ya, ada penghargaannya untuk guru yang selalu datang pagi-pagi, berarti itu juga motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi intrinsiknya, dari motivasi yang berasal dari dalam, yang berasal dari diri kita. Jadi kita itu sudah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Hukuman dan konsekuensi mungkin tidak asing lagi dengan kita ya, selalu ada hukuman, ada konsekuensi. Tapi kalau restitusi, saya ini baru mendengar ketika saya melakukan program CGP, calon guru penggerak. Oh, ternyata ada restitusi. Nah, sebelum ke restitusi, saya akan menanyakan tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, bagaimana? Ada yang bisa memaparkan tentang hukuman dan konsekuensi? Dari saya mungkin. Ya, baik Bu. Mungkin Ya. kalau secara definisi ada di sini ya. Ya. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu, bersifat satu orang dari kita yang memberikan hukuman. Ya. Dan dominan itu berupa psikis atau hukuman fisik. Psikis. Konsekuensi ini terencana, disepakati, murid dibuat tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor ini, yang konsekuensi biasanya tertuang dalam sebuah aturan. Ya, aturan. Ya. Kalau hukuman sama konsekuensi mungkin ini sudah lumrah di kita. Ya, sudah. Di kita sudah ada. Dan ini sepertinya ke anak-anak juga lebih dominan yang nomor satu gitu. Hukuman ya. Jadi, kalau saya kesana nanti saya dihukum loh. Nah, berarti ini kedua yang konsekuensi ada peraturan. Nah, tapi kalau resolusi itu adalah ilmu bagi kita ya, untuk CGP. Mungkin nanti akan diterangkan lebih lanjut. Ya. Nah, mungkin kalau saya boleh memberikan tanggapan, saya kira ini PR besar buat ya saya. Maaf Bu Iin, suaranya agak lebih keras. Karena kita tahunya itu hukuman saja gitu. Ya, hukuman saja. Tadi dari Ibu Rati menerangkan ternyata hukuman itu adalah
kurang baik secara teori ya, secara teori ya. untuk proses pendidikan kekinian. Nah mungkin nanti solusinya seperti apa mungkin ya, nanti Ya. kalau ada restitusi itu seperti apa uraiannya, dan yang jelas selama ini kita sebagai guru dominan yang nomor 1 ya. Ya, Nomor sebagai 1 dan nomor 2. hukuman. Ya. Itu mungkin. Ya, terima kasih kepada Bu Iin yang sudah memaparkan tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, betul sekali ya. Kalau hukuman itu tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Contohnya, misalnya hukuman ketika kita ada seorang siswa tidak mengerjakan tugasnya dengan tidak terencana tiba-tiba. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Karena kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu lari di lapangan. Misalnya begitu ya. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan karena guru hanya satu arah, bersifat satu arah. Gurunya memberikan hukuman, yaitu berlari di lapangan. Berupa hukumannya psikis dan fisik. Apa hukuman fisiknya? Siswa tersebut disuruh lari di lapangan. Itu adalah hukuman fisik. Sedangkan psikisnya, nah karena siswa tersebut sudah lari di lapangan, maka orang-orang melihatnya. Dan siswa yang menerima hukuman itu merasa malu dilihat orang ya, dilihat teman-temannya. Karena yang berlari di lapangan itu adalah orang yang terkena hukuman karena tidak melakukan atau tidak mengerjakan tugasnya. Itu adalah hukuman psikis ya. Kemudian konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Tadi dikatakan oleh Bu Iin bahwa konsekuensi itu ada secara tertulis ya, peraturan. Misalnya di SMK Negeri 6 Garut ini mempunyai peraturan siswa itu harus memakai sepatu warna hitam. Apabila siswa tersebut tidak memakai sepatu warna hitam, maka siswa itu gimana? Misalnya tidak memakai sepatu selama pembelajaran berlangsung. Nah, itu kan sudah konsekuensi ya. Apabila murid tidak memakai sepatu berwarna hitam, maka konsekuensinya tidak memakai sepatu yang dipakainya. Misalnya siswa itu memakai sepatu warna putih, maka si sepatu warna putih itu harus dicopot selama pembelajaran. Nah, murid dibuat tidak nyaman. Ya, tidak nyaman karena selama dia sekolah, selama dia proses pembelajaran, dia tidak memakai sepatu. Isin kubaturnya karena sepatunya apa? Diambil ya. Itu konsekuensinya karena sepatunya berwarna putih. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi apakah murid ini pakai sepatu hitam atau sepatu putih ya? Kalau misalnya dia tidak memakai sepatu hitam, maka konsekuensinya ini. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Nah, restitusi ini saya juga baru mempelajari di program guru penggerak. Ternyata ada restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, nah, untuk menyelesaikan suatu permasalahannya yaitu dengan cara restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ketika siswa melakukan kesalahan, maka kita ajak siswa itu untuk berdiskusi dan menanyakan kenapa, alasannya kenapa, ya. Kenapa siswa itu melakukan kesalahan. Kemudian setelah berdiskusi ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Solusi agar murid itu tidak melakukan kesalahan, apa nih solusinya? Bagaimana? Apakah kamu akan melakukannya lagi? Nah, itu adalah restitusi. Kemudian selanjutnya, gimana ibu-ibu? Masih semangat ibu bapak guru? Ya, kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, di manakah posisi bapak ibu sekarang?
Di manakah posisi kontrol Bapak Ibu sekarang? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Atau teman? Pemantau atau manajer? Ya, di mana? Penghukum. Oke, penghukum. Kemudian Membuat rasa bersalah. pembuat rasa bersalah ada. Kadang-kadang teman. Iya, kadang-kadang juga teman ya. Kemudian pemantau. Kemudian ya. Ya. Mungkin berbeda-beda setiap orang, dan setiap orang juga tidak hanya mempunyai satu posisi kontrol ya. Ada juga yang mempunyai keempat-empatnya nih. Kayak Bu Pera nih, Bu Pera penghukumnya, pembuat rasa bersalahnya, temannya, pemantaunya, segala dirarabnya. Ya, multi talent. Nah, sebaiknya bagaimana nih? Kita akan melihat bagaimana penghukum. Ya, kita masuk ke posisi penghukum. Maaf Ibu Bapak, saya mau minum ya. Nan! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu adalah posisi kontrol penghukum. Jadi guru marah-marah ya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk. Apakah yang dilakukan Bu Pera seperti itu sebagai penghukum? Hampir mirip seperti itu. Ya, menghardik ya dengan suara keras. Hasilnya apa kalau misalnya posisi kita sebagai guru, sebagai penghukum? Hasilnya siswa itu bagaimana? Marah, kemudian kesal, kemudian pendendam ya. Jadi bukan menjadi baik ya siswa itu, tetapi marah ketika guru marah-marah, maka siswa itu pendendam. Kalau misalnya kita menghukumnya dengan marah, nanti kata siswanya, oh jadi dicarekan yang kuburati, awas ya, oke balik dipegat. Nah, takutnya begitu ya. Tapi mudah-mudahan siswa di SMK Negeri 6 Garut tidak begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Nan! Nih kasihan Narennya ya. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Ya, itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi nada suara gurunya lebih lembut. Naren, Naren, ya, apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Nah, hasilnya ketika kita membuat anak menjadi membuat rasa bersalah itu seperti apa? Muridnya merasa gagal, merasa salah. Ya, merasa salahnya. Aduh, si Ibu Ratih teh salah ya gitu. Jadi dia muridnya jadi merasa menyesali. Aduh, kumaha takut mengecewakan ya, begitu. Kemudian teman. Posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru itu senang dan akrab ya kepada muridnya. Bikin senang ibu. Nah, itu adalah kata-kata akrab terhadap muridnya. Yang hasilnya bagaimana? Ya, muridnya ketergantungan karena merasa dekat dengan guru. Jadi baik da jeung Bu Ratih mah geus babaturan baik kaberangan oge kayak biasa we cenah kitu. Biasa naon karena kitanya sudah senang dan akrab ya dengan murid. Selanjutnya adalah pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, itu adalah posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, hasilnya apa hasilnya? Hasilnya tidak nyaman. Jadi siswa tidak nyaman. Oke, selanjutnya adalah manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Masih lama. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu,
Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, Manajer. ada orang Ini yang manajer, kira-kira bisa manajer. bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, baik Ibu Bapak, itu adalah posisi kontrol manager. Jadi guru itu menanyakan kesalahannya kenapa Naren itu terlambat, alasannya apa. Kemudian setelah ditanya, maka dengan cara berkolaborasi menentukan solusinya bagaimana agar tidak terlambat. Itu adalah posisi manajer. Nah, bagaimana Ibu Bapak? Apakah Ibu Bapak sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer? Akan berusaha. Ya, akan berusaha. Bagus sekali ya, sedikit demi sedikit. Walaupun kita masih dalam posisi misalnya penghukum, kemudian teman, pembuat rasa bersalah. Nah, setelah kita mempelajari modul ini, ya, kita bersama-sama diskusi. Mudah-mudahan Ibu Bapak guru di sini menerapkan posisi manajer di sekolah kita tercinta ini ya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas juga baru saya pelajari di program guru penggerak ini ya. Saya baru tahu nih keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas itu kita harus meyakininya. Kita harus meyakininya. Kemudian keyakinan di dalam diri kita sendiri, kemudian kesepakatan. Nah, kesepakatan. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ya, Pak Abek. Mengapa keyakinan kelas atau mengapa bukan peraturan kelas? Jadi kalau menurut saya antara keyakinan dan peraturan kelas itu perbedaannya, kalau keyakinan lebih disepakati dan lebih mengedepankan kebutuhan bersama gitu Ya. antara ya di kelas tersebut. Sedangkan peraturan kadang-kadang hanya berpihak pada sekolah gitu. Ya. Seperti itu. Ya, betul sekali ya Pak Abeng. Kalau misalnya keyakinan kelas tadi dibuatnya bersama-sama, diskusi bersama-sama, menurut keyakinannya masing-masing, ya keyakinannya siswa. Sedangkan peraturan kelas yang membuatnya orang lain, misalnya peraturan sekolah yang membuatnya sekolah, dan kita sebagai siswa dan sebagai guru harus mematuhi peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas yang membuatnya kita bersama-sama, ya, bersama-sama. Nah, ketika kita membuatnya keyakinan kelas itu, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati bersama, ya. Begitu. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 10 OTKP 2, pengenalan keyakinan kelas. Ini ya. Nah, kita harus mengenalkan keyakinan kelas di kelas kepada murid. Apa itu keyakinan kelas? Ya. Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Sebetulnya untuk membuat kesepakatan kelas ini adanya di awal pembelajaran waktu sempurna.
ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kesepakatan kelas? Ada yang tahu kesepakatan kelas itu artinya itu sama-sama dengan peraturan. Beda-beda definisi peraturan. Tapi contohnya ada juga tertib sekolah. Nah itu peraturan yang tersebut sekolah itu harus dipatuhi dan yang membuatnya adalah sekolah dan kita harus mematuhi asas dan nah itu juga ada aturan. Nah di sini peraturan itu kita sebut keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini harus diyakini oleh diri sendiri dan kita harus bertanggung jawab Nah, kita harus melakukan pemahaman kepada siswa tentang keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas ini harus ada kesepakatan antara kalian dengan murid, kemudian kesepakatan Ya bisa diperhatikan. Entah ya, Nak. Nah, kemudian membentuk keyakinan kelas bersama murid. Ya, nah banyak sekali keinginan-keinginan murid tentang kelas yang diimpikannya, ya. Jadi mereka mengeluarkan pendapatnya, keinginannya. Kemudian kita suruh mereka menuliskan keinginannya tentang kelas impiannya mau seperti apa di kertas sticky note, ya. Nah, siswa menuliskan keyakinan kelas di sticky note masing-masing. Nah, sudah mereka menuliskannya di kertas sticky note, kemudian siswa itu disuruh menempelkannya di papan tulis. Nah, ini adalah keinginan-keinginan siswa tentang impian kelasnya mau seperti apa. Nah, setelah terpasang keyakinan kelasnya, kemudian kita pilih. Nah, di sini setiap orang ada yang menuliskan sama, ya. Kita pilih menjadi kalimat yang positif, ya. Kalimat positif itu berarti jangan ada kata tidak atau jangan, ya. Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Nah, tapi lebih menjaga menjaga kebersihan, ya, atau buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah mengelompokkan keyakinan kelas. Kemudian kita tempel. Sesudah kita mengelompokkan kelas, biasa dicepetkan dulu. Ya, Dede. Kumaha cara? Ayah, oh nggak bisa, ya udah. Kemudian
Tapi dah sekedap deh. Sok. Iya. Pindahkan. Oh ini. Mana? Nah, ini adalah setelah kita tadi menempelkan dan membuat menjadi kalimat positif ya, maka nih, nah dibuatnya nih oleh siswa dibagus-bagusnya supaya kita bisa menempelnya di kelas ya. Kreatif mungkin ya. Ya, sekreatif mungkin. Nah, ini keyakinan Yang gede. yang mana? Nah, yang sedikit yang gede. Oh ya. Nih. Ini adalah keyakinan kelas 10 ATKP 2. Tadi ke mana kuliah? Enggak, tadi. SC. Nah, yaitu ada contoh keyakinan, membuat keyakinan kelas ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Kenapa ya mengatakan universitas aja? Sedikit saja agar mudah diingat. Mungkin saya pengen melanjutkan ke universitas ke yang selanjutnya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, tidak hanya murid tetapi guru juga harus ada keyakinan kelas. Tadi ada sesi tanda tangannya ya. Jadi setiap siswa melakukan memberikan tanda tangannya di keyakinan kelas tadi. Tidak siswa, guru juga ya. Kemudian selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tadi ketika ada permasalahan di murid, maka solusinya adalah dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini saya baru dipelajari itu ketika mengikuti CGP. Nah, apa yang harus dilakukan dalam segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Nah, alasannya, jadi kita harus mengetahui alasan kenapa siswa itu melakukan kesalahan. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian selanjutnya menyatakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kalau misalnya ditanya siswa tersebut melakukan kesalahan, nah kita tanya apa yang keyakinan kelas apa yang telah disepakati yang kamu langgar ya, karena kita sudah mempunyai keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, solusinya apa? Solusinya agar kamu tidak melakukan kesalahan lagi, itu solusinya apa ya ke depannya? Itu adalah tentang segitiga restitusi. Ibu bapak masih semangat? Semangat. Kita contoh penerapan segitiga restitusi. Ini adalah menstabilkan identitas ya. Nah, siswa tersebut melakukan makan di kantin ketika sedang pembelajaran berlangsung. Nah, ini salah satu kebutuhan dasar manusianya berarti belum terpenuhi tadi
ya makan karena dia tidak sarapan. Oh, tidak sempat sarapan. Oh, jadi begitu. Nah, apa yang Rizky lakukan itu sudah benar. Rizky bangun pagi agar tidak terlambat ke sekolah. Nah, yang ibu tanyakan, apakah Rizky ingat keyakinan kelas yang kita buat bersama? Nah, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau makan di kantin pada saat pelajaran, Rizky sudah menghargai diri sendiri dan orang lain belum? Nah, di sini ibu tidak mencari kesalahan Rizky, tapi ibu sama Rizky akan mencari solusi bagaimana supaya Rizky tidak. Nah, kita mencari solusi bersama-sama agar tidak terjadi kesalahan lagi ya. Nah, baik. Kira-kira Rizky kapan akan mulai melakukan hal itu? Baik, ibu harap Rizky ke depannya jadi anak yang lebih baik lagi, mentaati peraturan dan tidak mengulanginya lagi. Ya, terima kasih ya Rizky ya. Ya, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, mungkin sekian dari saya. Dari segitiga restitusi tersebut, ya, mudah-mudahan dapat diterapkan di sekolah kita. Mungkin refleksi dari pembelajaran hari ini, diskusi hari ini, Pak Haji, Boleh saya, Bu? silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti dan menyimak presentasi diskusi Ibu Nenelati ini mengenai budaya positif yang menjadi rencana dan sudah dilaksanakan di SMK Negeri 6 Garut ini memang luar biasa. Selain memberikan inspirasi bagi kita, banyak juga menyadarkan betapa kontrol yang selama ini kita laksanakan kepada siswa yang tidak disiplin, ternyata memang banyak yang belum tepat, baik pemilihan maupun pelaksanaannya. Mudah-mudahan setelah kami menyadari kelemahan ini, kami bisa memperbaiki, dan kami juga berdoa semoga Ibu Nenelati dengan program Calon Guru Penggerak Jakarta 9 ini mudah-mudahan menjadi berkat buat SMK 6 Garut, dan Ibu Nenelati semakin karirnya semakin gemilang ke depan. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Habibi yang telah memberikan refleksinya pada hari ini. Penutup ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam proses kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Tadi sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ebi sebagai Wakil Kepala Sekolah. Kemudian saya juga terima kasih kepada Bu Inaya sebagai kurikulum, Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, dan terima kasih juga kepada Ibu Tresna Ayu sebagai Kepala Program Akuntansi. Dan terima kasih juga kepada Ibu Bapak Guru SMK Negeri 6 Garut yang sudah berkenan hadir di tempat ini berdiskusi. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
Jadi Iya teh, suruh lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Sebetulnya untuk membuat kesepakatan kelas ini adanya di awal pembelajaran waktu semester 1. Tapi tidak apa-apa. Sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kesepakatan kelas? Ya, ada yang tahu? Kesepakatan kelas itu artinya itu sama-sama dengan peraturan. Beda-beda tipis ya, peraturan. Nah, seperti contohnya di sekolah ini punya peraturan ya, peraturan sekolah. Ada juga tata tertib sekolah. Nah, itu peraturan dan tata tertib sekolah itu harus dipatuhi dan yang membuatnya adalah sekolah, dan kita sebagai murid harus mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, di kelas juga harus ada peraturan. Nah, di sini peraturan kelas itu kita sebut keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini harus diyakini oleh diri sendiri dan kita harus bertanggung jawab atau dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai yang diyakini oleh kita sendiri ya. Jadi keyakinan kelas ini harus ada kesepakatan antara kalian sebagai murid dengan murid, kemudian kesepakatan antara murid dengan gurunya. Nah, sekarang ibu mau tanya ya, tentunya kalian punya impian ya, kelas impian. Kalian mau seperti apa sih kelasnya supaya betah di kelas gitu ya? Coba siapa? Ya. Damai. Jadi di kelas itu damai, tidak ada kebisingan. Terus siapa lagi? Ya? Kelas yang mempunyai kebiasaan positif. Ya, kebiasaan kelas yang mempunyai kebiasaan positif. Kebiasaan positifnya seperti apa? Saling tolong menolong. Oke, bagus sekali, saling tolong menolong ya. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Nah, bagus sekali, banyak sekali impian-impian kalian di kelas ini ya. Sekarang ibu mau membagikan sticky note. Kalian tulis apa saja yang menjadi impian kalian di sini ya. Ya, coba silakan tulis satu orang. Ya, sudah. Tulis apa yang menjadi keinginan kalian. Ya. Adanya sikap jujur pada teman. Ya, nanti Ya, sudah selesai? Sudah. Nah, apabila kalian sudah menulis apa keinginan kalian, keyakinan kelas kalian, impian kalian di kelas, sekarang kalian tempelkan di papan tulis. Coba satu-satu mulai dari sini. Sok, tempelin sini. Nah, sekarang tadi kalian sudah menulis impian kelas
kelas impian kalian sudah ditulis ini. Sekarang kita koreksi ya, kita harus merubah ke kalimat positif. Yang pertama ini kelas yang bersih. Jadi kalau kelas bersih, kalimat positifnya gimana? Kelas yang bersih berarti apa, gimana? Ya, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Boleh sepakat? Ini adalah salah satu keyakinan kelas. Jadi kalian harus menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Oke, kita tempelkan di sini ya. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kemudian ini kelas impian saya adalah kelas yang sunyi dan tenang. Jadi apa? Kelas yang sunyi dan tenang. Apa? Ya, menghormati dan ya, menghormati dan menghargai antar sesama. Oke, di sini ditulis ya tadi. Kalian sudah menuliskan dan menyepakati keyakinan kelas. Sekarang kita tanda tangani supaya kita keyakinan kelas itu harus kita taati dan harus bertanggung jawab ya. Coba, sok mulai dari sana. Tanda tangan.